Tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Bapak Kiai Haji Tafsir yang saya hormati, bapak-bapak yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak yang memakai busana sangat berbeda, hanya satu orang di sini. Itu Pak Tafsir. Coba diperlihatkan sedikit Pak Tafsir. Berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Ya, beliau ini bajunya baju koko, sarungnya sarung BHS. Ini sarung mahal ini, sarung mahal ini. Maka tadi sebelum masuk ke ruang sini saya hubungin si pemiliknya. Si pemilik BHS itu supaya menjelang puasa ini Pak Tafsir dikasih sarung yang baru gitu. Iya, karena Pak Tafsir ini tidak pernah beli sarung. Ya, karena sarung yang beliau pakai itu sarung pemberian semua. Jadi Pak Tafsir ini masuk kategori du'afa lah kira-kira ya. Saya bukan du'afa ya, orang memberikan respect ya. Dan saya juga sudah mulai belajar memanggil Pak Tafsir dengan Pak Kiai. Karena kata-kata Kiai ini di Muhammadiyah sudah mulai menghilang. Kita hanya punya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Tetapi sejak periode Pak Amir Rais, Pak Syafi'i Ma'arif, Pak Din, Pak Haidar, tidak ada lagi yang dapat panggilan Kiai itu. Akibatnya secara sosiologis dan politis Muhammadiyah dianggap oleh orang tidak ngerti agama karena tidak punya kiai. Padahal di kalangan tetangga kita ya dia insinyur dipanggil kiai juga ya kan. Tetapi kita sudah jelas-jelas ini belajar ilmu agama, tapi kita tidak berani memanggil beliau kiai. Jadi kalau seandainya tadi Pak Jamal membuat kesepakatan, maka saya juga ingin membuat kesepakatan dengan Bapak dan Ibu. Mulai hari ini kita sepakat untuk memanggil Pak Tafsir dengan Pak Kiai Tafsir. Setuju? Nah itu jadi. Dan saya juga memanggil Pak Sa'ad Ibrahim dengan Pak Kiai. Gitu. Karena dua orang ini menurut saya adalah tokoh Muhammadiyah yang ngerti tentang agama. Juga ditambah dengan Profesor Samsul Anwar ya. Cuma Profesor Samsul Anwar ini orang Sumatera. Kalau orang Sumatera tidak mengenal istilah kata kiai. Sama dengan orang NTB juga tidak mengenal kata kiai. Kalau di NTB itu mereka lebih mengenal istilah tuan guru ya, tuan guru. Kalau di kampung saya mereka lebih mengenal dengan istilah dan sebutan Buya. Buya Hamka, Buya Asta Mansur gitu kan. Buya Syafi'i Ma'arif. Dan sekarang juga mau dipanggil-panggilkan kepada saya panggilan Buya itu. Padahal tidak cocok. Kurang cocok kalau seandainya kata Buya itu dipanggilkan kepada saya, dilekatkan kepada saya. Karena saya ini adalah Buya yang suka menentang pemerintah. Jadi Buya itu katanya harus arif bijaksana ya, kata-katanya terpilih dan tersusun dengan rapi gitu kan. Kerjanya tidak mengkritik-kritik gitu kan ya. Nah, kalau saya ini terlanggar semua itu begitu ya, terlanggar semua itu. Tadi dalam perjalanan dari airport ke sini, saya ini Bapak dan Ibu nggak ngerti saya ini kenapa kok bisa begini perjalanan saya ke Semarang kali ini. Semestinya saya terbang jam 6.30 naik batik, tapi batiknya ditunda menjadi jam 9. Terus dipindahkan ke Citylink jam 7.30, ditunda lagi menjadi jam 8. Jadi waktu yang tersisa bagi saya di sini kalau ada 1 jam di sini ya, sementara boarding passnya juga belum diurus. Saya mungkin hanya bisa bicara sekitar 30 menit. Lalu balik lagi saya ke airport gitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya saya ingin pulang jam 16.30.
dengan pesawat jam 16.30. Tetapi oleh batiknya dimajukan, bukan ditunda tapi dimajukan menjadi jam 13.05. Sementara dari sini ke sekitar berapa jam? 1 jam dah lebih kurang ya. Nah, sementara mengurus gitu. Cuma saya agak kecewa juga membaca programnya LPCR ya. Karena saya lihat Pak Jamal sudah sangat senang dan bahagia. Padahal saya kecewa. Karena kriteria cabang unggulan itu anggotanya minimal 200. Kriteria ranting unggulan itu minimal anggotanya 50. Inilah yang menyebabkan mengapa Muhammadiyah itu kering. Secara politik nggak diperhitungkan orang. Beda dengan teman kita di sebelah. Setiap pemilu dan pilpres, teman kita di sebelah itu jadi rebutan. Kenapa menjadi rebutan? Karena masanya banyak. Itu fakta, tidak bisa diingkari itu. Sementara warga Muhammadiyah ini menurut saya ya perkembangannya ya kalau naik dikit gitu ya. Naiknya naik dikit. Nah, cuma di samping saya kecewa juga ada sesuatu hal yang membahagiakan saya. Apa yang membahagiakan saya di dalam program LPCR itu yang namanya ranting harus punya masjid atau musola. Betul Pak Jamal ya? Yang namanya cabang harus punya masjid dan musola. Saya ingat, tapi tahunnya tahun berapa saya tidak tahu ya. Bapak Abdul Mukti terpilih dengan suara terbanyak dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Surabaya. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa? Ingat juga ya. Itu karena isunya yang dia angkat adalah pemuda Muhammadiyah harus kembali ke masjid. Wah, bagi saya itu luar biasa. Ya. Kalaulah seandainya pemuda Muhammadiyah kembali ke masjid, itu dampaknya akan luar biasa terhadap Muhammadiyah. Tidak hanya hari ini tapi juga masa depan. Cuma sayangnya, jangankan pemuda Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah itu jarang ke masjid. Ini fakta ini. Saya itu, kalau saya tidak kemana-mana, saya itu sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan saya suka disuruh menjadi imam. Cuma kalau untuk sholat subuh saya tidak mau jadi imam. Karena 98% itu jamaahnya kunut gitu. Tetapi ketika imamnya nggak datang, mereka dengan rela meminta saya, dah Pak Ngerabas yang jadi imam. Nah, cuma saya tidak kunut nih ya, tidak apa-apa Pak Ngerabas gitu kan. Gitu. Kenapa saya yang jadi imam? Karena tidak ada warga Muhammadiyah. Padahal di keliling saya itu banyak orang Muhammadiyah. Jadi dalam kesimpulan saya, orang Muhammadiyah ini tidak akrab dengan masjid. Punya masjid, tadi kalau nggak salah saya, slogannya apa? Memakmurkan. Masjid makmur, memakmurkan. Maaf, kebanyakan masjid-masjid Muhammadiyah tidak makmur. Kebanyakan masjid-masjid Muhammadiyah itu kalau di waktu subuh, di waktu maghrib, isya kosong. Kenapa? Karena kebanyakan masjid itu ada di komplek perguruan. Komplek perguruan itu muridnya sudah pulang jam 5. Ditutup pagarnya itu. Padahal semestinya yang namanya masjid itu adalah tempat orang untuk sholat. Jadi mestinya meskipun masjid kita itu ada di komplek amal usaha kita,
Biar dibuka untuk umum agar orang bisa melaksanakan dan menjalankan sholat 5 waktu di situ. Dan kalau bisa imamnya itu orang Muhammadiyah. Tapi maaf beribu kali maaf. Maaf beribu kali maaf. Banyak orang Muhammadiyah kalau jadi imam mengganggu hati dan perasaan makmum. Kenapa mengganggu hati dan perasaan makmum? Karena tajwidnya nggak benar. Tajwidnya belepotan. Dan suaranya nggak merdu. Makanya saya tertarik itu di kota Pekanbaru, kota Madya Pekanbaru. Yang namanya sholat 5 waktu, terutama sholat-sholat yang dijahar, subuh, maghrib, isya, itu imamnya qori, hafiz. Saya maaf saja, saya pengen berlama-lama sholat bersama imam yang bacanya bagus. Karena apa? Karena yang namanya bacaan itu Bapak dan Ibu, ya lagu yang kita pergunakan itu mengeluarkan gelombang. Yang namanya bacaan dan lagu itu mengeluarkan gelombang. Gelombang itu akan kedengaran oleh telinga kita dan dia akan turun ke hati. Jadi kalau bacaannya jelek, lagunya enggak bagus, itu suasana hati kita terganggu. Tapi kalau bacaannya bagus, lagunya bagus, direspon oleh hati kita, dan hati kita menjadi tenang. Makanya kalau Bapak dan Ibu sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjidil Haram, saya maaf saja, saya tidak pernah merasa letih dan lelah gitu. Karena apa? Karena dalam kesimpulan saya Bapak dan Ibu ya, yang namanya bunyi dan gelombang itu akan berpengaruh kepada kejiwaan kita. Akan berpengaruh kepada pertumbuhan fisik kita. Ada penelitian di Jepang. 2 batang pohon yang oleh ahli diprediksi akan tumbuh lurus. Karena apa? Karena batangnya lurus, akar tunggangnya lurus. Jadi kalau batang pohon, akar tunggangnya lurus dan batang pohonnya lurus, maka dia akan tumbuh lurus. Dicarilah oleh si peneliti beberapa batang pohon yang akar tunggangnya lurus dan batangnya lurus. Lalu dibuat eksperimentasi. Beberapa batang pohon dikondisikan dengan satu situasi dan beberapa batang pohonnya lagi dikondisikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Apa yang mereka lakukan? Yang satu kelompok pohon disunyikan dari bunyi. Disunyikan dari bunyi. Yang satu lagi dibunyikan musik. Jadi yang satu disunyikan dari bunyi dan yang satu kelompok lagi dibunyikan musik. Setelah sekian tahun berlalu, dilihat hasilnya. Hasilnya mencengangkan. Yang disunyikan dari musik tumbuhnya lurus. Yang dibunyikan musik tumbuhnya miring. Pertanyaannya, ke arah mana dia miringnya? Dia miring ke arah bunyi. Jadi kalau bunyinya ditaruh di sebelah kanan, dia miring ke kanan. Kalau bunyi ditaruh sebelah kiri, maka dia akan miring ke kiri. Oh, ada gambar saya di depan dia. Oh, ini dipancarkan ini ya. Gitu.
Bagi saya hasil penelitian ini menarik ya. Oleh karena itu menurut saya hati-hatilah dengan bunyi. Dan banyak sekali bunyi-bunyi yang kita dengar. Ya. Bunyi orang memuji orang lain, bunyi orang memuji Tuhan gitu ya. Bunyi ibu-ibu memaki suami, bunyi suami memaki anak-anak, bunyi piring yang dilempar. Ya kan gak ada tuh bunyi piring dilempar, wah gitu kan ya. Hati-hati, itu bunyi berpengaruh terhadap yang mendengarnya. Yang menarik bagi saya adalah, tanpa saya sebut nama ini, sebenarnya kontroversial ya. Sebenarnya ini tidak masalah saya sebut, karena dia bicara di publik, dia bicara di TV. Kalau saya tidak salah, antara RCTI dan TVRI tahun 90-an. Ada seorang penyanyi perempuan, seorang artis perempuan, ditanya oleh wartawan, suaminya seorang penyanyi. Apa pertanyaan wartawan TV itu kepada si Mbak ini? Mbak, apakah Mbak akan memperdengarkan lagu suaminya kepada anak-anak Mbak? Apakah Mbak akan memperdengarkan lagu-lagu dari suami Mbak kepada anak Mbak? Jawabannya kaget saya. Saya tidak akan memperdengarkan lagu-lagu suami saya kepada anak-anak saya. Kategori musik dan lagu dari suami itulah rock. Ditanya oleh wartawan, kenapa Mbak tidak mau memperdengarkan lagu suami Mbak sendiri? Lagu bapak dari anak-anak Mbak sendiri, kenapa Mbak tidak mau memperdengarkannya? Dia bilang begini, saya membaca hasil penelitian di Eropa. Sama dengan mirip dengan di Jepang tadi. Sekelompok pohon dibunyikan musik rock. Sekelompok pohon lagi dibunyikan musik klasik. Pupuknya sama, suhunya sama, segala-galanya dibuat sama. Tetapi setelah sekian tahun berlalu, dinilai hasilnya seperti berikut. Yang dibunyikan musik rock, batangnya tumbuh kering, kurus dan kering. Ini kurus nih ya, jadi berarti suka dengar lagu rock nih ya. Jadi yang di pohon yang diperdengarkan musik rock itu batangnya kurus, daunnya keriting-keriting. Daunnya tidak rimbun, daunnya hanya sedikit dan keriting-keriting. Yang dibunyikan musik klasik, batangnya besar dan daunnya rimbun. Jadi kata Mbak ini, saya tidak akan memperdengarkan lagu suami saya dan saya akan memperdengarkan musik-musik klasik. Saya didatangin oleh seorang teman saya dari Prancis, mengajak saya bekerja sama untuk membuat sebuah sistem pengobatan. Dasar dia adalah ada ayat Al-Quran asy-syifa. Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat bagi hati dan jiwa yang gelisah. Lalu dia ingin membuat sebuah alat bagaimana caranya supaya bacaan-bacaan Al-Quran itu yang bagus-bagus itu bukan direkam ya, disimpan. Getarnya disimpan dan nanti kalau ada orang yang sakit, getaran itu dipasangkan ke badannya. Itu. Yang ingin saya sampaikan itu begini. Ada musik rock, ada musik klasik, ada bunyi yang kita dengar karena kita membaca Al-Quran atau karena orang membaca Al-Quran.
pertanyaan saya, dari ketiga jenis suara ini, suara yang manakah yang paling cocok dan yang paling pas dengan raga fisik kita dan dengan raga jiwa kita? Saya punya pengalaman sewaktu saya masih aktif di IMM tapi sudah berkeluarga. Saya naik kereta api dari Jakarta ke Solo. Di tengah jalan ada seorang anak kecil menangis terus, tidak berhenti-henti dia menangis. Sehingga semua orang yang ada di atas kereta itu sudah benar-benar terganggu oleh tangisan anak ini. Dan itu sudah berlangsung berjam-jam. Lalu ada seorang ibu menawarkan jasa, menawarkan bantuan. Bu, dari tadi saya dengar anak ibu menangis terus. Bagaimana kalau saya yang menggendong? Oleh ibu itu diserahkan. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini menggendong anak tadi sambil mengayun-ayunkannya. Dan sambil mengayun-ayunkan itu dia membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Akhirnya anak itu tertidur. Jadi kesimpulan saya, kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa tidur, ayo saya gendong. Ayo kita gendong lalu kita bacakan La ilaha illallah. Dan kebetulan saya secara pribadi juga pernah kena penyakit namanya insomnia. Di awal-awal perkawinan saya kena penyakit insomnia. Saya berdoa deh, supaya jangan ada di antara bapak dan ibu di masjid ini yang kena penyakit insomnia. Sakit yang tak ampun. Tidak bisa tidur, ayam sudah berkokok, mata tidak bisa dipejamkan. Lalu akhirnya saya pergi ke dokter, namanya dokter Syihab. Dokter Syihab itu mendengar keluhan saya, kemudian dia tulis. Setelah dia tulis, dia centrengin, Anda pergi ke lab, periksa lab. Jantung, ginjal, hati, diperiksa semuanya. Kolesterol, diperiksa semuanya. Hasilnya adalah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagus semua. Apa kata dokter Syihab itu? Hasil cek laboratorium menunjukkan bahwa Anda tidak punya penyakit. Tetapi kenapa dok? Ketika saya baca ciri-ciri orang sakit jantung, saya seperti kena sakit jantung. Kenapa ketika saya baca ciri-ciri orang sakit paru-paru, kenapa saya seperti sakit paru-paru? Kenapa ketika saya baca ciri-ciri orang sakit ginjal, saya seperti orang sakit ginjal? Dokter Syihab bilang begini. Yang bisa mengobatin Anda adalah hanya Anda sendiri. Lalu bagaimana caranya dok? Dia bilang begini sama saya. Mendekatlah kamu kepada Tuhan. Nah, saya ingat pesan ibu saya sebelum saya merantau. Kata ibu saya itu begini. Kalau kamu itu menghadapi masalah, lalu hati kamu resah dan gelisah, bacalah Al-Quran. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, orang Muhammadiyah itu banyak yang tidak lancar membaca Al-Quran. Maaf ini, saya menguji calon salah satu pimpinan di amal usaha Muhammadiyah. Untuk menghabiskan 2 baris itu 15 menit lebih. Pimpinan amal usaha disuruh membaca Al-Quran 2 baris lebih 10 menit. Tidak selesai oleh dia.
Jadi kalau begitu kesimpulan saya, ternyata banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tidak akrab dengan Al-Quran. Begitu. Nah, oleh karena itu, karena waktu terbatas, saya ingat pesan mertua saya kepada saya, Anwar Abbas, rumah yang bagus itu tidak dilihat dari tiangnya. Rumah yang bagus itu tidak dilihat dari arsitektur. Rumah yang bagus itu, kata mertua saya, adakah di dalam rumah itu Al-Quran digemakan? Ada enggak dalam rumah itu Al-Quran dibaca? Makanya saya beruntung dapat istri. Saya ingin menambah istri, tapi karena milik istri saya sangat baik, tidak jadi. Pak Ki berminat menambah istri? Iya, berminat ya. Pakai tafsir berminat kan menambah istri? Saya itu berminat sekali menambah istri. Karena secara ekonomi saya mampu. Cuma untuk mencari orang seperti istri saya itu enggak mudah. Apa yang Pak Andras banggakan dengan istri Pak Andras Abbas itu? Istri saya itu bangun jam 2. Dia sholat tahajud. Dia memasak. Dia baca Al-Quran. Nyaris tidak pernah istri saya itu tidak membaca Al-Quran menjelang subuh. Nyaris tidak pernah. Dan yang paling menarik lagi adalah istri saya itu tidak pernah minta uang sama saya. Nah, menarik gak tuh? Udah punya istri belum? Udah punya istri Pak ya? Udah ya? Istri suka minta uang gak? Ya. Saya ini beruntung. Punya istri, tapi istrinya tidak pernah minta uang. Enak gak tuh? Enak lah. So pertanyaannya, mengapa dia tidak pernah minta uang? Karena sebelum dia minta, sudah saya kasih. Orang Muhammadiyah ini saya lihat, ya maaf ini ya. Maaf ini. Orang Muhammadiyah ini suka memperlakukan istri itu seperti pengemis. Tiap pagi istrinya minta uang jajan untuk dikonsumsi hari itu setiap pagi. Sepanjang pengetahuan saya meminta uang meskipun itu suami ya. Enak nggak? Nggak enak. Jadi semestinya kita yang jadi suami-suami ini ngertiin. Saya lihat itu ada sebuah apa ya. Jadi si istrinya ini, papa pamit, cium tangan pergi dia. Balik lagi dia. Terus dia keluar lagi, papa pamit, ya, pergi lagi dia. Balik lagi tuh si ibu itu, si istri itu balik lagi. Papa pamit. Iya. Apa kata si istrinya? Ini papa ini enggak punya perasaan sama dia. Sudah 3 kali saya bolak-balik. Saya akan pergi dengan teman-teman saya untuk shopping. Enggak pernah dikasih duit. Semestinya kan kasih saya duit. Gitu kan? Duit yang kita berikan kepada istri itu ada 2 macam. Ini penting nih saya sampaikan pada ibu ya. Meskipun bapak dan ibu resikonya nanti bertengkar dengan sang suami ya. Ibu, tadi Pak Jamal bilang glowing. Bagaimana ibu-ibu ini akan glowing wajahnya? Kalau nggak dipoles. Bagaimana wajahnya akan glowing kalau nggak ada skincare? Bagaimana wajah akan glowing kalau nggak ada lipstiknya? Jadi Pak Jamal ini suka menyesatkan ibu-ibu ini. Ya, namanya inner beauty, penting itu inner beauty. Tapi performance yang beauty juga penting. Gitu. Saya suka kesal sama istri ya. Yang dia tidak mempercantik dirinya.
Pagi-pagi dia lepas suaminya dengan pakai daster. Sore-sore suaminya pulang dia pakai daster dan pakai bedak beras. Kalau bagi saya maaf saja itu. Istri kayak begitu saya tinggalin aja. Tuh. Kenapa ditinggalin panas? Karena tidak menyejukkan hati. Ya kan? Cuma kan istri ini bagaimana dia akan mempercantik dirinya. Duit ada. Makanya ibu minta nafkah sama suami gini ya. Nafkah untuk perempuan itu ada 2 macam. Nafkah yang akan dikonsumsi secara bersama-sama. Misalkan kontrak rumah, listrik, belanja harian. Ya kan? Itu adalah konsumsi yang dipergunakan, dimanfaatkan secara bersama-sama. Ada satu nafkah yang banyak sekali ibu-ibu yang tidak tahu. Yaitu nafkah yang ibu minta kepada suami ibu untuk bersenang-senang. Jadi sama Pak Jamal bilang, Pak Jamal, kata istrinya kan, saya ini punya kebutuhan untuk mempercantik diri saya 10 juta sebulan. Minta itu. Gitu, untuk beli tas ya. Tapi belum mampu beli tas Hermes deh. Kalau 10 juta belum bisa ya. Gitu. Saya perhatikan Bapak dan Ibu. Saya kan banyak teman saya artis ya. Cantik-cantik. Ya kalau iman tidak kuat ya tergoda kita kan gitu ya. Nah, makanya saya berusaha juga untuk membuat istri saya cantik di mata saya, bukan di mata orang. Kalau di mata orang berbahaya ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Jamal ya. Mari masjid kita makmurkan. Dan mari masjid kita ini harus bisa kita buat memakmurkan. Seperti Masjid Jogo Karyan ya, Jogo Karyan di Jogja. Itu bagus, kita belajar dengan. Kalau nggak salah itu tokoh Muhammadiyah juga itu. Gitu. Nah, oleh karena itu masjid ini jangan dibuat hanya untuk tempat ibadah. Masjid ini jadikan sebagai pusat peradaban. Di sini kita bicara politik, bicara ekonomi, bicara hukum, bicara sosial, bicara tentang kecantikan, bicara tentang macam-macam gitu ya. Oleh karena itu mungkin barangkali ya harus ada ruang-ruang yang kita buat di masjid ini, mungkin di luar atau di bawah, yang kita pergunakan untuk memberdayakan masyarakat kita. Nah, saya di bagian akhir Bapak dan Ibu ya. Ada orang namanya Dr. Alfian, sudah almarhum. Dia adalah seorang ahli ilmu politik di zaman Orde Baru. Biasanya para pejabat pemerintah dan para politisi bertanya kepada beliau, apa kata Alfian ini yang menarik perhatian saya? Dia bilang begini, sebuah ideologi akan bisa bertahan dan atau tidak bertahan itu tentu ditentukan oleh 3 hal. Termasuk organisasi kita, termasuk Muhammadiyah. Muhammadiyahnya akan bisa bertahan atau tidak bertahan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, siapa yang melahirkan ideologi tersebut? Siapa yang melahirkan organisasi tersebut? Organisasi kita dilahirkan oleh K.J. Madalan ya. Seorang tokoh yang karismatik. Jadi sudah punya peluang kita untuk maju. Yang kedua, gagasan apa yang dia tawarkan, yang dia bawa ke tengah-tengah masyarakat. Yang paling menonjol itulah gagasan yang tercover dalam teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un, teologi tolong menolong. Dan yang ketiga kata Dr. Alfian, sebuah ideologi dan juga sebuah organisasi akan bisa bertahan atau tidak, itu sangat tergantung sejauh mana masyarakat bisa menumpangkan harapan kepada ideologi dan organisasi tersebut. Sepanjang pengetahuan saya ya,
Mengapa anggota Muhammadiyah masih bisa bertahan? Karena Muhammadiyah punya amal usaha. Di mana lewat amal usaha itu ribuan orang bisa bekerja. Jadi Muhammadiyah itu bisa memberikan harapan kepada warga, kepada masyarakat, kepada umat. Oleh karena itu yang harus kita lakukan juga adalah menarik ini. Di program LPCR, salah satu kriteria unggulan itu adalah apakah itu di cabang atau di ranting, dia harus punya kegiatan ekonomi. Tuh. Karena titik lemah kita umat Islam adalah dalam bidang ekonomi. Saya ini maaf nih, dari bandara sampai ke sini nyaris saya tidak melihat foto Anies Baswedan dengan Caimin. Nyaris saya tidak melihat. Saya nyaris tidak melihat, ada hanya 1-2 foto Ganjar Pranowo. Yang banyak saya lihat itu adalah gambar nomor 2. Dari bandara sampai ke sini. Gambar nomor 2. Pertanyaan saya, memasang gambar itu ada biaya apa tidak itu? Ada biaya enggak? Ada biayanya. Dari mana biayanya itu Pak Nrabas? Ya sepanjang pengetahuan saya bukan dari orang tidak punya duit. Tapi dari orang yang punya duit. Gitu. Siapa yang punya duit di negeri ini Pak Nrabas? Enggak ada wajah di sini, matanya enggak ada di sini nih. Ya itu sudah kita dari etnis Cina. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, 12 elit strategis negeri ini yang harus kita isi. Yang pertama elit strategis agamawan, yang kedua politisi, yang ketiga adalah cendekiawan, yang keempat pengusaha, yang kelima birokrat, yang keenam kelompok profesional, yang ketujuh pendidik, yang kedelapan pekerja sosial, yang kesembilan adalah budayawan, yang ke-11 adalah tentara dan polisi. Semuanya itu nyaris ada di tangan umat kecuali satu. Yang nomor berapa yang tidak di tangan kita? Elit strategis pengusaha. 10 orang terkaya di negeri ini hanya satu yang beragama Islam. 20 orang terkaya di negeri hanya 2 orang yang cuma yang beragama Islam. Dari 100 orang terkaya di negeri ini hanya 5 orang cuma yang beragama Islam. Salah siapa ini Pak Nrabas? Bukan salah bunda mengandung, tapi adalah salah kita sendiri. Dan syukur alhamdulillah LPCR sudah memberikan perhatian lebih dalam tentang masalah ekonomi ini, dan LPCR akan ingin menjadikan cabang-cabang dan ranting-ranting yang dia bina sebagai pusat-pusat pengembangan ekonomi. Dan kalau seandainya ini terjadi, maka insya Allah Muhammadiyah akan menjadi sebuah organisasi yang diharapkan oleh umat, yang diharapkan oleh masyarakat dan diharapkan oleh bangsa. Itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Saya langsung pamit ya, karena belum punya pesawat. Saya ini pengen sekali Muhammadiyah itu punya pesawat. Ya, jadi kalau Pak Aida itu kemana-mana, saya kemana-mana itu naik jet pribadi. Bisa nggak Pak? Gampang. Asal syaratnya kita bersatu. Pak Tafsir tadi bilang sama saya, uang yang beliau pinjam ke dunia perbankan di Jawa Tengah 3,5 triliun. 3,5 triliun. Padahal yang namanya apa? Hanya harganya 500 miliar cuma kan ya. Jadi berarti kita hemat uang kita, setiap tahun kita beli jet pribadi. Salah satunya dipakai oleh Pak K. Tafsir untuk beliau kemana-mana. Atau helikopter lah ya, helikopter. Misalkan ke Purwokerto pakai helikopter, ke Surakarta pakai helikopter. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin karena waktu zuhur sudah hampir masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya langsung pamit.